Neng Tawangmangu itu pun hanya berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun. Bangkrut meneh. Ini yang Ini yang keempat. keempat. Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi? Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia, karena dengan bercanda kita akan bahagia. Kali ini kita ada tamu, Mas Edi dari Gedok Take Tawangmangu. Mari kita mulai bincang kita, bincang santai. Santai dong. Mas, piye kabari? Sehat, terus Bagas waras iki. Alhamdulillah. Ya. Mas, mungkin Sobat Bahagia, kan kita manggil penonton kita adalah Sobat Bahagia, Mas. Kenapa Gedok, Mas, bisnismu gitu loh? Mungkin sebelum itu latar belakangnya Mas Edi dulu seperti apa? Apakah langsung usaha atau mungkin dulu buruh pekerja aku ngarani. Iya. Padahal orang ngarani awake buruh ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ngakui bahwa awake iki buruh. Walaupun pekerja ya buruh gitu. Gimana ceritanya, Mas? Sebelum jadi pengusaha. Ya, perkenalkan saya Edi Blangkon, owner dari Gedok Take Tawangmangu Karanganyar. Jadi usaha yang kami rintis Gedok Take, olahan singkong jalak towo, khasnya Tawangmangu. Itu kita mulai dari bagaimana keprihatinan kami, singkong jalak towo itu melimpah ruah, Mas. Di Tawangmangu itu bahkan untuk pakan ternak sapi, ternak kambing. Nah, dari keprihatinan itu, kenapa ini potensi yang luar biasa seandainya kita bikin suatu produk dan alhamdulillah kita mulai merintis dari bikin gedok gitu. Terkadang kita mau usaha, itu juga tetangga atau teman-teman kita itu yo ngendon-ngendoni gitu loh. Dodolan kaya ngono kuwi apa payu? Apa enak? Lah, justru dari cemoohan, dari tetangga teman-teman itulah menjadi cambuk motivasi kita untuk merintis usaha. Sebelumnya Sebelumnya saya itu juga pernah jadi TKI di Jepang. Tahun anak Gedok ya? Ora enek, Mas. Ndak ada di sana. Nah, berawal dari situ, pulang dari Jepang, saya merintis usaha pertama kali itu jualan kayu jati gelondongan. Di Sragen. Tapi karena saya masih bujangan, itu manajemen keuangan itu amburadul. Jadi uang itu hanya dipasrahke ke saudara untuk ngelola waktu itu 150 juta. 2005. Iya. Ora angine. Ora enak angin. Jadi waktu itu berjalan hanya 8 bulan. Jadi bulan pertama itu bagus, pembukuan itu bagus, saya dikasih setiap bulan. Nah, berjalannya waktu, duitnya ora enek, kayune ya ora enek gitu. Terus lewat. Akhirnya saya juga merintis warnet. Waktu itu warnet booming-boomingnya. Booming-boomingnya tahun 2005. Itu di UMS Kartosuro. Ya. Yang pertama HW, yang kedua saya. Sakuranet namanya. Buka 24 jam. Tahun kedua sedikit turun. Tahun ketiga banyak kompetitor pesaing. Tahun keempat ngeletak. Bangkrut. Tahun keempat. Usaha pertama bangkrut, kedua bangkrut. Terus dodolan pakaian fashion. Neng Tawangmangu itu pun hanya berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun. Bangkrut meneh. Ini yang keempat. Keempat Alhamdulillah. ini justru malah dari potensi lokal di daerah sekitar ini malah mempunyai nilai jual yang memang luar biasa kalau kita memang optimalkan. Ya. Mungkin Sobat Bahagia nggak tahu. Pohon ya? Ya. Pohon atau ketela pohon jalak towo itu seperti apa? Nah, kalau saya sih tahu karena saya orang Karanganyar ya. Itu kan berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan kekhasan jalak towo itu apa? Gitu. Jadi singkong jalak towo ini hanya tumbuh subur di 3 kecamatan. 3 kecamatan. Singkong itu ya? Ya. Jatioso, Tawangmangu dan
Ngargoyoso. Argo ya, cuma itu aja. Cuma itu, karena memang sudah ada penelitian dari Fakultas Pertanian dari UNS, dari ketinggian itu yang paling subur itu di Tawangmangu, Jatiyoso dan Ngargoyoso. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari singkong-singkong yang lain, teksturnya itu lebih empur, Lebih lembut. lebih gurih, enak pokoknya. Nah, apalagi diolah lagi. Apalagi diolah lagi sekarang, gitu, dengan Iya. topping-topping yang kekinian. Iya. Saya lihat packaging ya, packing ini sudah berubah loh Mas. Iya, Berubah ya? iya, iya. Pasti sudah berubah. Iya. Tapi nanti sih ceritanya nanti sih. Iya, Nah, kenapa milih gedok itu kan sudah diceritakan ya. iya, iya. Dari turunannya singkong itu tadi, awalnya apa saja produknya? Produknya itu awalnya kita gedok yang kukus. Dikukus langsung di packing itu, di frozen itu aja. Kalau yang gedok yang kukus itu kan hanya bertahan 2 hari, Mas. Oh iya 2 hari. Nah, kami pun juga belajar, loh kok gedok mung rong dino tok ya? Lah nanti kalau luar kota mau mengkonsumsi gimana? Ya udah, kita juga bikin yang gedok frozen. Gedok frozen yang Iya. dikukus itu kemudian di frozen. Frozen ya, yang frozen yang goreng. Sebenarnya di Karanganyar ini gedok take ini bukan yang pertama kali. Iya. Kami pun juga belajar dari gedok Semar. Iya. Lah, Saya tahunya memang lebih duluan gedok Semar ya. betul, daripada iya, gedok- iya. Itu yang masih di Karangpandan ya. Iya. Nah, Ya. kami pun juga belajar dari ATM. Saya amati, saya tiru, saya modifikasi. ATM ya. Iya, Amati, tiru dan modifikasi. modifikasi. Loh, kalau gedok Semar itu kan hanya kukus saja, yang notabene kekurangannya hanya 2 hari bertahan. Setelah itu kecut atau basi sama, kami membuat itu juga kecut atau basi. Terus kita mencari ide, solusi, piye yo carane gedok ini biar bertahan lama. Di Karanganyar baru pertama kali gedok take, gedok yang frozen. Jadi bisa dikonsumsi sewaktu-waktu, disimpan di dalam pendingin. Nah, gedok ini langsung dimakan dari frozen itu apakah perlu digoreng dulu apa? Ini yang produk pertama ya? Iya, Belum yang iya, lain ya? iya, iya. Yang gedok yang bulat-bulat ini ya? Betul. Yang betul. bulat-bulat itu ya? Iya, Mas. Itu bulat-bulat itu. Iya, ciri khasnya bulat-bulat. Bulat-bulat itu langsung dimakan atau harus digoreng dulu? Kalau yang frozen itu harus digoreng dulu. Goreng dulu. Tapi kita juga sekarang ada produk yang bakar dan kukus. Bakar baru kali ini saya dengar. Ya, ini makanya terobosan-terobosan inovasi-inovasi. Ya. Sekarang sudah berapa varian, Mas Edi? Kalau saat ini hampir 20 varian produk keturunan dari singkong jalak tawo ini. 20 ya? Hampir 20. Yang best seller apa, Mas? Best seller tetap gedok yang original. Yang ini ya? Iya. Original bener-bener. Best seller ini. Iya. Saya juga paling suka itu. Iya, Tapi alhamdulillah. waktu itu masih packingnya masih yang plastik itu loh, Mas. Ingat tak? Oh iya, itu udah lama. Sekarang kita berjalannya waktu, kita ada inovasi-inovasi itu. Iya. Sebentar Mas, ini ada. Ya. Cocok iki karo hawane. Apa ini ya Mas ya? Teh ya. Sangat. Iya. Matur suwun. Matur suwun, Mas. Kita ini ada di Sego Sambal Omami. Iya, iya, iya. Sego Sambal Omami. Itu lokasinya di Karanganyar, perempatan Bejen itu. Iya, iya. Arah ke Mojogedang. Mojogedang ya. 1 kilometer itu kanan jalan masuk sekitar 200-300 meter. Oh, menu spesialnya apa di sini, Mas? Sego sambal. Oh, sego sambal, Wah. Iya. Perlu dicoba ini. Iya. Suasananya juga enak, Mm-mm. juga asik. Depannya masih alami, persawahan gitu. Tadi pertanyaan tadi Mas, Yeah. Mas Edi, lanjutan tadi. Yang best sellernya yang itu, tetap yang produk jenengan yang awal-awal ini ya, Iya, yang original. original itu. Tapi kita juga mulai dengan berjalannya waktu, bagaimana gedok ini dalam kutip tidak makanan orang tua-tua. Jadi kita mengikuti trennya Tren nih. anak muda. Anak muda. Ini anak muda ini senengane piye to itu. Lah, kita mainkan mulai topping keju, coklat keju, dan coklat sebagainya kacang, gitu ya. ya. Nah, ini Mas, usaha kuliner ini kan sebenarnya riwin banget ya. Mm. Maksudnya riskan Iya, tentang perizinan. iya, iya. Kemudian
packing ini tadi harus sesuai standar Iya, dan iya. sebagainya. Kemudian pemasarannya Iya, iya. penting sekali. Ini bagaimana, Mas? Tentang legalitas dan sebagainya Kalau untuk saat ini khususnya di Kabupaten dipermudah ya? Karanganyar, ini UMKM ini dimudahkan. Oh ya. Untuk perizinan-perizinan di Karanganyar ini sangat dimudahkan. Artinya bagaimana legalitas itu perlu, penting untuk suatu produk gitu. Iya. Kemudian pemasarannya, Mas. Mhm, Pemasarannya jangan ngikuti apakah dengan distribusi sendiri, apakah dengan sistem apa dititipin itu konsinyasi ya? mhm. Itu apa bagaimana sistemnya? Kalau di tempat kami juga promosi melalui offline dan online. Online juga, Ya, ngikuti perkembangan zaman juga ya? perkembangan zaman. Tapi kita juga tidak meninggalkan promosi offline, di mana Tawangmangu ini Daerah wisata. menjadi daerah wisata. Ya. Bagaimana kita juga menjemput bola kerjasama dengan biro-biro pelaku wisata dan kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas jeep, hotel, resto yang ada di khususnya di Tawangmangu. Oh, Jadi ya. kita berkolaborasi. Selain itu kita untuk promosinya Mas, kita juga saat ini sudah digitalisasi online lewat Facebook, Instagram, TikTok seperti itu. Medsosnya sudah Medsos jalan. dan saat ini memang dituntut kita untuk melek digital ya. Betul. Gitu. Makanya UMKM go digital itu Ya, penting sekali. sangat penting. Harus UMKM naik kelas. Ya, naik kelas. Tunjuk dulu. Oh, Tunjuk dulu. iya cocok, matur suwun, Mas. Gawe demo ditekne wae. Nah, ini Mas, keunggulan dari gedok take daripada gedok-gedok yang lainnya itu apa, Mas? Keunggulan yang pertama, bahan baku singkongnya itu memang kita fresh dari petani, itu dipanen langsung kita olah. Sehari itu kita menghabiskan 5 sampai 6 kuintal. 6 kuintal. Kurang lebih 5 sampai 6 kuintal. Setelah itu prosesnya pengukusan itu kita masih menggunakan kayu bakar. Kayu bakar. Jadi kita masih mempertahankan kearifan lokal. Rasanya beda Mas. Kalau kita kukus pakai kayu bakar dengan pakai mesin. Oh, beda. Beda. Contoh ibu-ibu nek nyambel Heeh. diulek karo di blender. beda. Enak ndi? Enak diulek. Makanya kita masih pertahankan proses pengukusan masih menggunakan kayu bakar. Selanjutnya, setelah dikukus matang kita tumbuk. Tumbuk pun kita juga tidak giling pakai mesin. Ijik dijojo. Dijojo. Ijik manual. Lah itu Yang gawe membuat jadah itu ya? jenang jadah itu. Itu. Cita rasanya, aromanya karena dengan kuliner ini cita rasa, kualitas tetap kita utamakan. Jadi proses pengolahannya ini memang mempertahankan dengan cara-cara tradisional. Betul, iya. Kearifan Supaya lokal. ini punya ciri khas dari rasa dan sebagainya ya. Betul, iya. Cita rasa memang berbeda. Berbeda. Nah, supaya ini bertahan sampai ke depannya dengan perubahan konsumen yang begitu pesat. Iya. Ini triknya apa ya, Mas? Kecuali dengan medsos itu tadi. Iya. Yang pasti kita ada inovasi-inovasi kreatif. Kita harus mengikuti zaman. Kita bisa membidik target market bertahun-tahun berjalannya waktu. Kita harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti tren, kita akan ketinggalan. Seperti kemarin, kita muncul dengan adanya gedok bakar. Itu terinspirasi mencari solusi minyak goreng mahal. Ya udah, kita keluarkan itu. Karena gitu, produk-produk. Iya. Dan harapannya itu, Mas. Kalau di Purwokerto di sana ya, gedok goreng. Iya, identik gitu. Iya. Di mana lagi gedok apa ini. Harapannya kalau yang Karanganyar ya gedok take gitu ya. Harapannya gitu. Harapan kami dengan Karanganyar ini destinasi wisatanya banyak, mempunyai salah satu ikon olahan dari singkong Jalak Dawa. Artinya apa? Efeknya nanti dari kelompok-kelompok tani, dari Jatiyoso, Tawangmangu, Argoyoso lebih sejahtera dan menjadi ikon oleh-oleh. Seperti kita kalau ke Jogja, identik dengan bakpia. Kalau kita ke Malang, identik oleh-olehnya apel. Karanganyar ki lho, destinasi wisata. Oleh-olehnya olahan dari singkong. Harapannya gitu. Jadi pemberdayaan Pemberdayaan itu. Jadi petani-petani.
dari hulu pun juga pada akhirnya juga sejahtera. Betul, Enak iya. pembinaan nggak, Mas? Ke Ada. petani? Jadi kami pun tanpa kelompok tani tidak bisa berbuat banyak. Dari hulu sampai hilir kita tetap bangun. Jadi kolaborasi bersinergi dengan kelompok-kelompok tani di daerah kami. Bagaimana kualitas, harga, waktu panen Waktu kita panen ada jadwalkan. standarisasi sudah Ada, pasti ada, pasti ada. Mas. Ya. Oh, Dan waktu nanamnya pun kita atur, tidak waktu ini musim apa gitu. iya. Bulan Januari desa A, bulan Februari desa B. Artinya apa? Stok rantai bahan baku nanti tidak akan terputus. Terputus. Itu Jadi aman. ada kontinuitas di situ. Kontinuitas, Pasokannya juga ada kontinuitas seperti Aman. itu. Ya. Keren ya, Mas. Ya memang harus begitu, Mas. Kita harus berkolaborasi, bersinergi. Iya, betul. Kapan lagi petani sejahtera kalau iya. hilirnya pun juga harus memperhatikan ke hulunya. Betul, Gitu, Mas. betul ya. Nah, ini Mas, supaya sebenarnya sudah dijawab ya tadi ya. Anak dengan berbagai varian tadi supaya anak muda tertarik dengan makanan tradisional ini ya. Iya, iya. Jadi rencananya mau apa lagi, Mas? Supaya anak muda ini tertarik dengan olahan jenengan yang mungkin image-nya gedok ini tradisional gitu loh. Sekarang kita mulai mengembangkan dan melebarkan sayap kita. Jadi tidak fokus di olahan saja. Saya beberapa bulan terakhir ini mulai mengembangkan wisata edukasi. Kita bekerja sama dengan instansi-instansi sekolahan, kurikulum merdeka, bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu kita ada wisata edukasi, menanam, memanen, dan mengolah. Jadi kita kenalkan sejak dini, anak-anak itu biar cinta dan bangga dengan produk. Seperti minggu kemarin, kedatangan 278 siswa dari SMP 10 Negeri Salatiga. Kita ajarkan untuk menanam, memanen, dan mengolah. Jadi sangat terbuka sekali ya. Sangat gedok itu yang ini, rane rahasia-rahasianan ya Nggak sekarang ada. ini. Rezeki wis terukur, nggak akan terbuka. Dan tangan yang berbeda pasti dengan rasa juga akan Betul. Iya. Betul itu, Mas. Matur nuwun Mas Edi. Mungkin teman-teman sudah waktunya, masih ada waktu lagi apa sudah cukup? Cukup ya? Ya. Wes Mas, cukup. Iya. Itu dari teman-teman. Oh, cukup. Iya. Mungkin sudah lengkap ya Mas Edi. Ya. Mas Edi bisa ngomong ke teman-teman Sobat Bahagia penonton kita. Apa yang mau disampaikan Mas Edi, monggo. Promosi juga boleh kok Mas. Oh boleh. Jadi buat sobat bahagia dimanapun berada, dapatkan produk gedok take Tawangmangu di Solo Raya, ada juga di Jogja, Semarang, Jabodetabek, Surabaya, Malang. Kita juga ada Facebooknya Gedok Take, Instagram juga Gedok Take, bisa dicari juga di Google. Ya, di deskripsi juga nanti akan ditulis. Ada ya. Pasti. Google itu juga ada. Jadi harapan kami, tagline saya, ya, kenyang nggak harus nasi. Oh, jadi ini menjadi salah satu alternatif pilihan. Itu tidak hanya tergantungan dari beras, tapi ini loh, singkong bisa dibikin opak, camilan yang menyehatkan, juga bisa dibikin produk-produk yang kekinian juga. Artinya bisa dinikmati pengganti beras. Gitu. Tidak harus beras ya. Tidak harus nasi, beras. Tidak harus. Ya, itu. Jadi ada alternatif podo-podo warga ya. Iya. Gitu. Terima kasih Mas Edi. Sekali lagi terima kasih. Siap. Atas kerawuhannya meluangkan waktu dari Tawangmangu ke Karanganyar. Terima kasih. Saya ada pantun, Mas. Oh, ya. Sebelum ditutun pantun saya ada. Kali Bengawan akeh iwake, butuh cemilan gedok take Solusina. Gula pasir dari tebu, minuman Jepang namanya sake. Ayo wisata ke Tawangmangu, jangan lupa mampir ke Gedok Take. Demikian Sobat Bahagia, bincang-bincang kita dengan Mas Edi, ownernya Gedok Take. Sampai ketemu lagi, salam sehat dan salam bahagia. Bincang santai, santai dong.